يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita kitab Qaul Mufid fi Adillat Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali al-Yamani rahimahullah. Pertemuan terakhir kita di Arkanul Iman, ya, berkaitan dengan iman. Yang pertama yaitu ta'riful iman, kemudian arkanul iman sudah kita bahas. Sekarang yaitu bab adillatu siyaratil iman, itu dalil bertambahnya iman. Jadi menurut definisi yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman yazidu bit-ta'ah. Jadi iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Maka di sini Syekh rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan bahwasanya iman itu dapat bertambah. Dalil yang pertama itu surat Ali Imran ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas, itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, alladzina qala lahumun nas. Ini maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul. Mereka telah berkumpul atau pasukan telah berkumpul atau mereka telah mengumpulkan pasukan. Qad jama'u lakum fakhshawhum, untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Pasukan di sini maksud adalah pasukan Abu Sufyan, ya, bersama orang-orang musyrik yang ada bersamanya ketika itu ingin menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Fazadahum imana, bertambahlah keimanan mereka.
perkataan tersebut bukan menyebabkan imannya para sahabat berkurang, justru iman mereka semakin bertambah. Fazadahum imana wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong atau sebaik-baik penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Demikian juga ucapan yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ingin dilemparkan ke dalam api. Ya, ketika orang-orang musyrik telah berkumpul untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang dapat menolongnya. Ya, tidak ada yang bisa menolong beliau dari kobaran api yang begitu dahsyat. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena sempurnanya tawakal kepada Allah, maka beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau ya dari kobaran api yang begitu dahsyat. Demikian juga Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi syahid dalam ayat ini fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini dalil menunjukkan bahwasanya iman itu dapat bertambah. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, ya, bergetarlah hatinya, bergetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, tuliyat alaihim ayatuhu, itu dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Maka hadirin sekalian, orang mukmin yang sesungguhnya bila mereka dibacakan ayat Allah, maka keimanannya bertambah. Ya. Mereka berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tunduk patuh atas perintah-perintahnya. Dan mereka senantiasa kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya, artinya bertawakal, bersandar, berserah diri. Kalau orang mukmin, mereka senantiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, dalil yang ketiga itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun," dan apabila diturunkan suatu surat. Ma unzilat suratun, apabila diturunkan suatu surat. Faminhum man yaqulu,
Maka di antara mereka ada orang-orang munafik. Ya. Yang munafik ini mereka berkata, man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Orang-orang munafik, ya, mereka berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Artinya ucapan mereka tujuannya untuk memperolok-olok, ya, untuk merendahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, ya, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, bertambahlah keimanan mereka, wahum yastabshirun. Maka surat ini menambah iman mereka dan mereka pun merasa gembira dengannya. Itulah sifat orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Ya. Itu diingatkan akan ayat Allah, dibacakan ayat Allah kepada mereka, maka keimanannya bertambah. Ya, mereka justru kembali kepada Al-Quran, bukan justru berpaling darinya, bukan mencari pembenaran, ya. Tapi mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, maka tatkala orang-orang yang beriman itu melihat al-ahzab, yaitu pasukan ahzab, qalu, lalu mereka berkata, hadza ma wa'adana Allahu rasuluh, ini apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Jadi Allah dan Rasulnya telah mengkhabarkan kepada para sahabat bahwasanya kelak mereka akan berkoalisi untuk menyerang kaum muslimin semenjak dahulu. Makanya tidak heran kalau di akhir zaman pun ada mereka melakukan hal yang sama. Dahulu terhadap orang-orang yang mulia pun, ya, terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berkoalisi, bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin. Qalu hadza ma wa'adana Allahu rasuluh. Akan tetapi tidak menyebabkan bergetarnya hati mereka karena takut. Ya, justru mereka membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Wa sadaqallahu rasuluh. Mereka mengatakan, maka Allah dan Rasulnya itu benar apa yang telah dijanjikannya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala mereka telah melihat pasukan tersebut, maka bertambahlah, ya, tidaklah bertambah melainkan keimanan dan kepasrahan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin yakin dan selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dalil yang kelima itu surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 4. Ayat yang panjang, ya. Di sini syahidnya Syekh menyebutkan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan hati itu merupakan anugerah Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya, tentu yang mukmin.
Karena ketenangan itu tidak bisa tidak bisa diukur dengan jabatan, tidak bisa diukur dengan kekayaan. Tetapi ketenangan itu adalah merupakan nikmat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antaranya itu Allah turunkan ketenangan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang berkumpul untuk membacakan ayat-ayat Allah dan saling mempelajarinya, maka yang pertama janji Rasul mengatakan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan. Ya, itu untuk mendapatkan ketenangan, untuk meraih ketenangan. Di antaranya adalah kita senantiasa berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, itu mempelajarinya. Baik, dalam ayat ini huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana, supaya bertambahlah keimanan mereka. Ma'a imanihim, jadi keimanan bertambah, ya, dari dibandingkan keimanan ahlul kitab. Ma'a imanihim maksudnya adalah bersamaan dengan keimanan ahlul kitab. Syahid dalam ayat ini dalil bahwasanya iman itu dapat bertambah, yaitu liyazdadu imana, bertambahlah keimanan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu dalil firman Allah berkaitan dengan iman itu dapat bertambah, ya. Karena pada kelompok yang lain yang mereka tidak memasukkan yazidu bitta'ah dalam mendefinisikan iman. Mereka mengatakan tasdiq, ada yang mengatakan tasdiq bil janan, ada yang mengatakan qaulun bil lisan, hanya sebatas itu. Tapi tidak memasukkan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka dalil-dalil ini membantah ucapan mereka semuanya, bahwasanya apa yang mereka definisikan tentang iman itu tidak sempurna sebagaimana yang diberikan definisi oleh ulama salaf, ya, berdasarkan dalil. Baik. Jadi dalil yang kelima yaitu surat Al-Muddatsir ayat 31. Al-Muddatsir ayat 31, Allah SWT berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana, ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, bertambahlah, ya, keimanan orang-orang yang beriman. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita sekalian. Jadi ini dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam bab dalil ziyadatul iman, ya, untuk menambah pemahaman kita bahwasanya, ya, dalam mendefinisikan iman yang sempurna, ya, bahwasanya iman itu dapat bertambah dengan ketaatan, sehingga seseorang akan berupaya untuk terus meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kusubil maksiyah, dan iman itu dapat berkurang dengan maksiat, sehingga dia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan tersebut dapat mengurangi keimanan seseorang. Kemudian dalam hadis, ya, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, ya, dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami bersama Nabi. Wa nahnu fityanun hazawiratun. Dahulu kami adalah pemuda-pemuda yang kuat. Ya, pemuda yang masih kuat. Jadi di saat Jundub ini bersama Nabi, ketika itu beliau masih fityan, masih muda. Ya. Kemudian Jundub mengatakan fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami mempelajari iman dahulu. Kami mempelajari iman sebelum bahwa kami mempelajari Al-Qur'an. Jadi iman dulu yang dipelajari, baru Al-Qur'an. Ya. Apa itu iman? Ya. Iman definisi secara bahasa apa itu? Ya. Apa itu kalimat iman? Ini harus dipelajari terlebih dahulu sebelum seseorang mempelajari Al-Qur'an. Itulah metode para salaf dahulu dalam beragama. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Ya, kami mempelajari iman sebelum bahwasanya kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma ta'allamna al-Qur'an. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an. Ya. Fazdadna bihi imana. Dengannya bertambahlah keimanan kami. Ini syahid bahwasanya iman itu dapat bertambah. Ya. Dalilnya, syahidnya dalam hadis ini apa? Fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah keimanan. Ya, bertambahlah keimanan kami. Maka hadirin sekalian, pelajari Al-Quran sangat penting. Ya, setelah seorang sekian lama mempelajari akidah, mempelajari tentang iman, tapi terkadang tidak berusaha untuk mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Padahal para sahabat dahulu setelah mereka mempelajari iman, mereka juga ikut mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran mulai dari dasar. Ya, pelajari Al-Quran dari dasarnya, dari pengucapannya. Para sahabat Nabi SAW, mereka dahulu langsung memperdengarkan bacaannya atau langsung mereka membaca dari bacaan Nabi SAW. Akhadna min fihi, sahabat. Kami telah mengambil, ya, itu mempelajari Al-Quran langsung dari mulutnya Nabi SAW. Dari sisi ya makharijul huruf dan sifatnya, bagaimana penyebutan huruf-huruf dari Al-Quran, mulai dari makhraj dan sifat-sifatnya yang benar. Karena apabila keliru dalam penyebutannya, maka maknanya akan berubah, ya, maknanya berbeda. Oleh karenanya penting bagi kita untuk juga di samping kita mempelajari akidah, pelajari tentang iman, juga mempelajari Al-Quran, meluangkan waktu khusus, ya, sehingga dengan mempelajari Al-Quran maka keimanan kita akan bertambah. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, ya. Bagian dari zikir, bahkan zikir yang paling utama. Ya, dengan melakukan ketaatan maka keimanan kita akan bertambah. Baik, kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nomor hadis, kalau yang tadi riwayat Ibnu Majah, nomor hadis nomor 61. Riwayat Muslim 2664 nomor hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah.
Apakah di sini lemah fisik atau lemah keimanannya? Tapi ini ada kecenderungan di sini adalah lemah fisiknya. Jadi seorang mukmin yang kuat khairun wa habbu ilallah, ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap mukmin itu baik, ya. Setiap mukmin itu baik. Akan tetapi yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ihris ala ma yanfa'uk. Ya, berusahalah, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, tentu di sini dalam permasalahan agama dan juga dalam permasalahan dunia. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Ya. Jadi seorang mukmin dia selalu berusaha melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat, baik dalam permasalahan ya dunia, terlebih-lebih dalam permasalahan akhirat. Ya, terlebih-lebih dalam permasalahan akhirat. Ya. Maka di sini Islam mengajarkan agar seorang mukmin itu berusaha. Ya, dia harus mengerahkan sekuat tenaganya untuk sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat baginya, baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhiratnya. Ya. Tidak boleh seorang mukmin itu malas, apalagi sampai meminta-minta kepada orang lain, ini tidak dibenarkan. Dan juga senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, ya, apabila dia telah mendapatkan ujian apapun bentuknya, asabaka syai', sesuatu di sini nakirah, jadi bersifat umum. Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, apapun yang dia hasilkan, selama dia telah berusaha, berupaya memohon pertolongan Allah. Namun bila ya, Allah SWT mentakdirkan sesuatu, misalnya usahanya, telah dia berusaha dengan segenap kemampuannya, tapi ternyata gagal, ya, gagal usahanya. Itu wa in asabaka syai'un fala taqul, maka jangan engkau katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya. Janganlah engkau katakan seandainya aku fa'altu, aku melakukannya, maka akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Ya. Walakin, akan tetapi, qul, akan tetapi katakanlah qadallah wa ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah takdirkan dan apa yang dikehendakinya itu pasti terjadi. Jadi seorang mukmin, ya, bila dia mengalami kerugian dan lain sebagainya atau menimpanya hal yang tidak diinginkan, tidak boleh dia mengatakan seandainya saya tidak melakukan, maka saya tidak akan mengalami hal seperti ini. Seandainya saya tidak berjalan dengan jalan ini, seandainya saya tidak bepergian, maka saya tidak akan terjadi musibah. Ini tidak boleh ucapan seperti itu. Ya. Akan tetapi ya, yang benar dia mengatakan apa yang telah Allah takdirkan dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Jadi semua kejadian yang menimpanya itu adalah merupakan takdir dan ketentuan Allah dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindar darinya bila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Fa'in, maka Nabi SAW menyebutkan fa'in, maka kalimat fa'in, maka jika, ya, lau, ya, fa'in, lau, gitu ya, seandainya itu membuka, taftahu amal syaitan, itu dapat membuka, ya, peluang, ya,
atau perbuatan syaitan. Jadi seandainya ya saya tidak pergi, maka ini semua adalah pintu-pintu ya, pintu-pintu syaitan ya, pintu-pintu dari perbuatan syaitan. Jadi bagi seorang mukmin tidak boleh dia mengatakan demikian ya. Dia hanya berserah diri dan yakin bahwasanya apa yang terjadi, apa yang menimpanya adalah sesuatu yang Allah takdirkan dan dia tidak bisa menghindar darinya. Tidak boleh dia mengatakan lau ya. Seandainya saya tidak pergi tadi, maka saya tidak akan kehujanan. Maka tidak boleh dia demikian. Seandainya saya bawa payung, maka saya tidak akan basah. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya. Allah telah takdirkan dia berjalan tanpa payung. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan dirinya. Gitu. Maka ini hal yang sepele, ya, tetapi ini sangat berbahaya. Ya, karena dapat membuka amalan syaitan. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yaitu 2664. Kemudian Syekh menyebutkan wanzur kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi. Coba buka kitab tentang bertambahnya keimanan dan keimanan itu juga dapat berkurang, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi hadirin sekalian, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, orang mukmin yang sesungguhnya adalah mereka yang senantiasa kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, baik dalam permasalahan dunia, terlebih-lebih dalam permasalahan agama, apalagi berkaitan dengan keimanan. Ya, apalagi berkaitan dengan keimanan. Maka apabila seorang yang mengaku dirinya beriman ternyata salah dalam memahami, ya, dalam mendefinisikan iman, maka dia harus kembali kepada Al-Quran, ya, kembali kepada hadis Nabi SAW. Ya, selama ini misalnya dia hanya mendefinisikan iman itu adalah qaulun bil lisan, tasdiq bil janan, hanya sebatas itu, maka dia wajib untuk kembali kepada dalil. Ternyata ada dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya iman itu dapat bertambah. Wal amalu bil jawarih, kemudian yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Itulah iman, definisi iman yang lengkap. Karena apabila seseorang salah dalam memahaminya, maka dia tidak khawatir bermaksiat. Sehingga banyak orang yang bermaksiat dia tidak khawatir imannya dapat berkurang. Gitu ya. Dia tidak khawatir karena dia meyakini bahwasanya iman itu tidak akan berkurang karena salah dalam mendefinisikan, ya, kalimat iman. Nauzubillah. Ya, maka dalil-dalil ini, ya, mengajarkan kita atau memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwasanya iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Itu yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu dapat berkurang dengan maksiat. Ya. Di pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita sebutkan dalil-dalil tentang, ya, iman itu dapat berkurang. Nuksan. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita? Fadhal. Hukumnya gimana kalau misalnya yang saya bilang tadi, seandainya kayak hujan gini nih, seandainya kita nggak bawa payung, hukum jatuh gimana? Hukum seperti apa di hukum ini? Itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, ketika dia pergi, seandainya saya tadi tidak pergi, maka saya tidak akan kehujanan. Tidak boleh. Jadi ucapan itu tidak dibenarkan. Justru Nabi mengajarkan ucapan yang benar di saat kita mengalami musibah itu adalah itu qadarullah ma syaa fa'al. Jadi, ya, kalau itu dapat membuka pintu syaitan, ya, membuka amalan-amalan syaitan. Jadi kata-kata lau itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan.
Itu bukan perbuatan orang yang beriman. Karena orang mukmin itu dia beriman kepada takdir, ya kan? Orang yang tidak beriman kepada takdir, ya, maka keluar dari Islam. Ya, dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Ketika dia tidak beriman kepada takdir. Dan di saat dia mengalami apapun bentuk musibah, ya, maka itu adalah dia wajib beriman bahwa itu sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh dia mengatakan seandainya saya bawa payung maka saya tidak akan kehujanan. Tidak boleh dia katakan demikian. Dia harus katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah takdirkan. Jadi kehujanan dia itu adalah perkara yang ditakdirkan Allah. Kesalahan dia juga kesalahannya. Kenapa? Kesalahannya dia tidak mempersiapkan diri dengan membawa payung. Makanya kata-kata pepatah itu sedia payung sebelum hujan, ya. Itu dalam rangka menempuh asbab, gitu ya. Tapi dia apabila dia sudah mengalami, maka dia tidak boleh mengatakan seandainya tadi saya bawa payung maka saya tidak akan basah. Ini tidak boleh ucapan seperti itu. Tapi dia harus mengatakan apa yang telah Allah takdirkan dan yang dikehendakinya itu pasti terjadi, ya. Termasuk kepada rukun iman. Baik. Ramalan cuaca. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan perbuatan. Di antaranya pengetahuan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Jadi kita tidak bisa percaya secara mutlak, ya, dan tidak juga menolak secara mutlak. Karena ilmu pengetahuan itu pun juga Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan kepada manusia, ya. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Dan juga Allah juga yang mengajarkan kepada manusia pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan, dengan alat dia bisa melihat dan mendeteksi. Ya, akan tetapi tidak secara mutlak. Gitu, ya. Tidak secara mutlak. Itu perkiraannya seperti itu. Perkiraannya seperti itu. Tapi belum tentu terjadi. Ya, perkiraan, ya. Itu perkiraan BMKG seperti itu. Tidak boleh memastikan. Karena yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Huwallazi anzala, dialah yang telah menurunkan, anzala minas sama'i ma'an. Dialah yang telah menurunkan dari langit itu air, itu hujan. Itu, ya. Mendung bukan berarti hujan, ya. Mendung bukan berarti hujan, tapi itu sebagai tanda, ya, asbab. Ad-dunya darul asbab. Dunia adalah darul asbab. Segala sesuatu itu terjadi dengan asbab. Gitu, ya. Allah jadikan dunia adalah darul asbab. Sesuatu dengan asbab. Asbab kelahiran, asbab kematian, ya kan? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Jadi kami telah jadikan segala sesuatu itu sebab. Gitu, segala sesuatu itu sebab, dalil seperti itu. Tapi tidak boleh seorang percaya mutlak kepada ramalan. Itu bukan ramalan sebenarnya, itu perkiraan berdasarkan pengetahuan dan alat. Kalau ramalan ini, peramal itu beda. Kalau yang peramal itu tidak boleh dipercaya. Kalau peramal tanpa alat, tanpa pengetahuan yang benar, nah itu tidak boleh dipercaya, itu termasuk dukun. Itu termasuk dukun, dan orang yang mendatanginya, ya, tidak diterima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Kalau mempercayai omongannya, ya berarti dia telah kafir. Ya, dia faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yang telah mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, jadi kalau peramal seperti itu tidak boleh
didatangin yang pertama karena akan merusak keimanannya, dan juga tidak boleh dipercayai omongannya karena dia bisa keluar dari Islam. Gitu. Baik. Sudah azan? Cukup ya, insyaallah. Naktafi lahuna. Alhamdulillah kita sudah dengarkan dalil tentang bertambahnya iman, sehingga ini menjadi pegangan. Kenapa? Karena ada sumbernya jelas. Dalil, dan orang mukmin apabila dibacakan ayat Allah keimanannya bertambah. Ya, bukan justru cari pembenaran, ya. Jadi orang mukmin dia pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Tabilahuna, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.